Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Tuhan tidak hanya menjadikan kita sekedar sebagai hamba. Itu sebabnya firman Tuhan jelas berkata, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, tetapi aku menyebut engkau sahabat. Berarti Tuhan tidak hanya menjadikan kita sekedar sebagai hamba, namun Ia menjadikan kita sahabat. Apa artinya kita sahabat? Di mana Dia mau bergaul dengan kita, Dia mau berada dekat dengan kita, karena Dia tahu hidup kita berbahaya. Iblis musuh kita merancangkan yang jahat buat kita, tetapi Dia dekat dengan kita untuk melakukan hal-hal yang dahsyat dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, kenapa Dia mau bergaul dengan kita? Agar dapat mengangkat status kita. Bukankah kita tadinya adalah orang-orang berdosa? Kita orang-orang yang tidak layak. Kita adalah orang-orang yang sedang menuju pada kehancuran. Alkitab berkata tidak ada seorang pun yang benar, tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Tetapi dari status kita sebagai orang berdosa, kita diangkat sebagai orang benar. Bahkan kita diangkat sebagai kawan sekerja Allah untuk dapat berjalan di dalam kemuliaannya dan merasakan segala kebaikannya. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, selama kita jauh dari Tuhan, hidup kita adalah hidup yang pada kehancuran. Karena selama kita jauh dari Tuhan, status kita tetap hanyalah orang-orang berdosa. Kita boleh saja mau coba berbuat baik, tapi kita orang-orang berdosa yang berusaha berbuat baik. Tetapi waktu kita bergaul dengan Tuhan, kita diangkat sebagai warga kerajaan surga. Kita menjadi orang-orang benar. Bisa saja kita gagal, tetapi kita bukan lagi orang berdosa, tetapi kita orang benar yang gagal. Dan ketika orang benar gagal, diangkat kembali, berjuang kembali untuk hidup di dalam kemuliaan. Haleluya. Jadi jelas Tuhan mau bergaul dengan kita agar dapat mengangkat status kita. Yang kedua, Tuhan mau bergaul dengan kita agar dapat menuntun hidup kita selalu. Karena saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, iblis membangun begitu banyak jebakan-jebakan sehingga akhirnya kita terperosok, jatuh, binasa dan hancur. Tetapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan mau bergaul dengan kita untuk menuntun kita, untuk memberitahu kepada kita mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, mana yang berbahaya dan dapat menghancurkan kita. Dia tuntun kita. Itu sebabnya Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia menuntun aku ke padang rumput yang hijau, mata air yang tenang oleh karena namanya. Berarti waktu Tuhan tuntun kita, Dia bawa kita ke padang rumput yang hijau serta mata air yang tenang. Yang ketiga, Dia mau bergaul dengan kita agar dapat menolong kita selalu. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita hidup di dalam bahaya. Ketika kita mulai sukses, ada aja yang setan mau buat untuk membuat kita jatuh dan kecewa. Dia bisa pakai orang, dia bisa pakai situasi, dia bisa pakai keadaan. Tapi Roma 8 ayat 28 bilang Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Kalaupun kita dalam tekanan, pergumulan dan masa-masa yang sukar, tetapi kita tetap bergaul dengan Tuhan, maka apa yang terjadi? Kita akan rasakan pertolongan Tuhan, kita akan rasakan campur tangan Tuhan, dan kita akan rasakan segala kebaikannya. Karena itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Dia mau bergaul dengan kita. Dia bukan hanya mau menjadi Tuhan dan Juru Selamat buat kita, tapi Dia mau menjadi sahabat buat kita, supaya dapat mengangkat status kita, dapat menuntun kita
selalu dapat menolong kita dan akhirnya dapat menjaga kita dari malapetaka, menjaga kita dari mara bahaya. Itu sebabnya Alkitab berkata, jika Allah di pihak aku, tidak ada dapat melawan aku. Bahkan Alkitab berkata, 1.000 boleh rebah di sisi kirimu, 10.000 boleh rebah di sisi kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Alkitab berkata, singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Haleluya. Bahkan Alkitab berkata, anak cucumu akan diberkati. Haleluya. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, selamat datang dalam program kita hari ini, harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang Tuhan berbicara seperti teman. Wah, luar biasa. Tuhan mau bergaul begitu dekat dengan kita. Tuhan mau bergaul begitu akrab dengan kita. Bahkan Alkitab berkata Tuhan berbicara seperti kepada seorang teman. Luar biasa. Kita mau sama-sama belajar dari Keluaran pasal 33, Keluaran 33 ayat 7 sampai ayat yang ke-14 dalam program ke-223 kita dalam pembahasan tentang Tuhan berbicara seperti teman. Keluaran 33 ayat 7 sampai 14. Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan jauh dari perkemahan dan menamai kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Apabila Musa keluar pergi ke perkemahan itu, bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka masing-masing di pintu kemahnya, dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk dalam kemah. Apabila Musa masuk dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah, dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. Dan ayat 11, perhatikan baik, Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Oh, ayat 11 saya mau ulangi sekali lagi. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya Yoshua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang kau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing kau dan memberikan ketentraman kepadamu. Oh, ayat ini saya ingin setiap saudara memegang betul. Aku sendiri hendak membimbing kau dan memberikan ketentraman kepadamu. Bayangkan Musa menghadapi situasi-situasi yang sukar. Bangsa yang harus dia pimpinlah bangsa yang tegar tengkuk, tetapi melewati saat-saat yang sukar. Bahkan di padang belantara, di masa-masa yang sukar, Tuhan berjanji, aku sendiri hendak membimbing kau dan memberikan ketentraman kepadamu. Nah, ini dia Tuhan yang kita sembah. Bukan hanya Allah yang menciptakan langit dan bumi, tapi dia berbicara kepada umatnya seperti dia berbicara kepada teman. Oh, dia bicara kepada Musa seperti bicara kepada teman berhadapan muka. Dan dari sini kita bisa belajar, kalau Tuhan bicara kepada kita seperti teman, maka yang pertama kita harus jujur, buang segala gengsi. Oh, di hadapan Tuhan gak perlu gengsi-gengsi. Di hadapan Tuhan gak perlu aneh-aneh. Di hadapan Tuhan bicara saja jujur, apa adanya, saudara-saudara. Maka kita akan melihat anugerahnya, kita akan melihat kasih karunia-Nya, kita akan melihat kuasa-Nya yang sempurna. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ketika Tuhan bicara kepada kita, Tuhan mau beri yang terbaik buat kita. Kalau jadi Kristen, bicara saja yang jujur. Dia Bapa kita, dia mengerti pergumulan kita, dia mengerti air mata kita. Buang segala gengsi, datang sama Tuhan, berlutut dan bilang, Tuhan, tanpa Engkau aku tidak
berbuat apa-apa. Di luar Engkau aku tidak sanggup mengerjakan apa-apa. Tapi kalau Tuhan yang membimbing aku sanggup melakukan segala perkara. Jujur, buang segala gengsi. Lalu yang kedua, kalau Tuhan berbicara kepada kita, Dia bicara seperti teman, maka kita harus selalu mengandalkan Dia. Jangan andalkan harta, jangan andalkan manusia, jangan andalkan kekuatan, jangan andalkan pengalaman. Karena orang-orang yang mengandalkan harta, mengandalkan pengalaman, mengandalkan kekuatannya sendiri, pasti jatuh, pasti gagal, pasti kecewa, ujung-ujungnya pasti tawar hati. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, maka kita akan dipulihkan, kita akan ditolong, dan kita akan melihat kemuliaan-Nya. Dan yang ketiga, karena Tuhan bicara kepada kita seperti teman, maka kita harus selalu mau mendekat kepadanya, jangan menjauh. Selama kita jauh dari Tuhan rugi, selama kita menjauh dari Tuhan sengsara, selama kita jauh dari Tuhan kita tertekan. Tetapi dekat dengan Tuhan kita penuh dengan kasih karunia, rahmat, dan ketentraman. Dan yang keempat, karena Tuhan berbicara kepada kita seperti teman, maka kita jangan pernah mengabdi kepada dua Tuhan. Bayangkan, Tuhan sudah begitu dekat dengan kita, masakan kita masih mau ragu dan bimbang? Masakan kita masih mau menduakan Tuhan dengan percaya pada arah-arah lain, sambil berkata, wah habis Tuhan jauh gak kelihatan. Loh, Dia dekat dengan kita. Dia bicara kepada kita senantiasa seperti seorang bicara kepada teman. Biarlah hari ini kita berkata, Tuhan, karena Engkau begitu dekat dengan aku, biarlah aku mau tetap mengandalkan Engkau saja. Aku mau tetap jadikan Engkau sebagai Tuhan satu-satunya dalam hidupku. Aku menjadi murid-Mu dan hidup dalam kemuliaan kuasa-Mu. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jika saudara yang lainnya lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini saya mau berdoa buat siapa yang sakit, siapa yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara yang ingin didoakan secara khusus boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan liburkan. Bahkan mereka yang taruh tangan kanan di dada, karena mungkin hari ini sedang merasa sepi, kosong, gak ada kekuatan, yakinkan kami bahwa Tuhan begitu dekat, bahkan berbicara seperti seorang teman dan sahabat. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, biar kami boleh tetap dekat dengan Tuhan. Oh, mengandalkan Tuhan, dekat senantiasa dengan Tuhan dan mengabdi hanya kepada Tuhan, karena Tuhan segalanya buat kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.